Tema firman Tuhan pada sore hari ini, kita masih belajar ruang tunggu dan sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan ruang tunggu yang pertama. Bahwa hidup kita, setiap Bapak Ibu dan saudara kita sekalian, ketika kita hidup dalam dunia ini, kita semua sedang berada di ruang tunggu. Tak terkecuali, kita semua sedang menantikan sesuatu yang kita harapkan. Bahkan setiap orang yang ada dalam dunia ini, mereka sedang menanti, yaitu kematian. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Di tengah-tengah saat ketika kita menanti, ketika kita menunggu. Bukan menanti berlalunya waktu. Bukan menanti dengan segala sesuatu yang akan kita hadapi. Tetapi bagaimana sikap kita dalam menunggu. Bagaimana sikap kita dalam menanti. Itulah yang penting. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini, kita akan melihat pada bagian yang kedua tentang menunggu. Dan bagian yang pertama seperti yang kita sudah pelajari bersama-sama. Kenapa Allah menghantar kita? Kenapa Allah membawa masuk kita ke dalam ruang tunggunya? Bagian yang pertama kita sudah pelajari bersama-sama. Bahwa di ruang tunggu itu melatih kesabaran kita. Di ruang tunggu kesabaran kita sedang ditingkatkan. Di ruang tunggu kesabaran kita sedang diasah. Orang-orang yang menunggu adalah orang-orang yang bertumbuh dalam kesabarannya. Tanpa kesabaran, maka kita tidak mungkin berhasil untuk bertahan di ruang tunggu. Mengapa penting kesabaran? Ada dua bagian yang sudah kita pelajari di dalam bagian yang pertama ini. Kenapa kita perlu menunggu? Karena yang pertama, bahwa Allah itu bertindak sesuai dengan waktu dan caranya sendiri. Tuhan punya waktu buat kita. Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Tuhan punya waktu untuk menjawab doa kita. Tuhan punya waktu untuk melepaskan kita dari masalah. Karena waktu kita berbeda dengan waktunya Tuhan. Dan cara kita berbeda dengan caranya Tuhan. Itulah sebabnya kita harus sabar untuk menunggu. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menolong persoalan yang kita hadapi. Bagian yang kedua tentang kesabaran dalam menunggu. Bahwa tidak ada keberhasilan secara instan. Dan tidak ada sukses tanpa proses. Oleh karena itu kita perlu menunggu karena keberhasilan tidak terjadi secara instan. Keberhasilan tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Semuanya butuh proses. Semua harus dijalani. Semua harus dihadapi. Itulah sebabnya kita sabar menunggu. Kalau hari ini belum sampai kepada apa yang kau harapkan. Usahamu belum besar seperti yang kau inginkan. Pekerjaanmu belum maju seperti yang kau harapkan. Bersabarlah. Karena semuanya butuh proses. Menghindari proses atau mempercepat proses. Itu adalah sebuah kefatalan. Itu adalah sebuah kehancuran. Kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan kalau saudara ingin melihat khotbah ini secara lengkap. Saudara bisa lihat kembali di YouTube channel GBDI Mahanaim Tegal. Atau di website gereja. Saudara bisa membaca. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar pada bagian yang kedua. Di ruang tunggu yang kedua. Kenapa Tuhan membawa kita di ruang tunggu yang kedua? Adalah di ruang tunggu kita menanti untuk diperlengkapi dari kuasa di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi, di ruang tunggu kita menanti untuk diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari kita membaca dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Janji Tuhan kepada murid-muridnya. Supaya mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem. Supaya mereka tidak tetap berkumpul di Yerusalem. Sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Minggu lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta. Sejarah mencatat bahwa sejak disampaikannya janji Bapa kepada murid-muridnya, maka murid-murid
harus menanti, murid-murid harus menunggu selama 10 hari. Mereka bersehati, mereka setia menantikan janji Bapa. Dan tepat pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, setelah 10 hari menanti, ada 120 orang yang bersehati dan mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mau tidak mau murid-murid harus diam dulu. Jangan pergi sebelum diperlengkapi. Jangan melayani sebelum diurapi. Jangan pergi sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka setia untuk menunggu selama 10 hari sampai hadirnya Roh Kudus memenuhi mereka. Kiranya ini menjadi pelajaran penting buat setiap kita orang-orang percaya. Bahwa perjalanan kita di hari-hari yang ke depan tidak bisa kita jalankan dengan kekuatan manusia. Tidak bisa dijalankan dengan kepandaian kita. Kita harus sabar menunggu sampai kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan coba-coba berjalan seorang diri tanpa menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara pasti akan mengalami kegagalan di tengah perjalanan. Oleh karena itu saudaraku, mari sebagaimana murid-murid diperintahkan untuk tetap tinggal di kota Yerusalem. Menantikan janji Bapa sampai mereka diperlengkapi. Demikianlah hendaknya gereja Tuhan. Kita yang hidup di akhir zaman. Nantikan janji Bapa, nantikan janji Tuhan. Sampai kita diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku, mengapa murid-murid harus menunggu sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi? Tentu ada alasan ketika Tuhan menyuruh mereka untuk menunggu. Tentu ada alasan kenapa Tuhan minta murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Beberapa alasan saya ingin sampaikan kepada saudara sore hari ini. Yang pertama, bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh kemampuan manusiawi, tetapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Keberhasilan tidak ditentukan oleh kemampuan manusiawi, tetapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari kita melihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Sangat menarik sekali kalau kita mempelajari ayat ini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, perhatikan, orang biasa kayak kita. Tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kenapa Alkitab pasti mencatat siapa Petrus dan Yohanes? Mereka orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka bukan orang-orang hebat, bukan para pejabat. Mereka orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi ketika mereka menanti di ruang tunggu, mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Orang-orang biasa, tapi melakukan karya-karya yang luar biasa. Orang-orang biasa, tapi karyanya menggemparkan dunia. Ini bukan karena kehebatan manusia. Ini bukan karena pengetahuan yang mereka miliki. Tetapi kesetiaan mereka untuk menunggu sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Barangkali kita menganggap bahwa diri kita sebagai orang yang biasa. Enggak terpelajar. Kita bukan lulusan yang tinggi. Sekolah kita biasa-biasa saja. Syukur kalau kita bisa baca dan tulis. Tetapi kalau engkau mau setia untuk menunggu janjinya Bapa, maka orang-orang yang biasa, mereka dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sayangnya, tidak banyak gereja Tuhan yang mau menantikan. Tidak banyak orang-orang yang bertahan untuk menunggu sampai mereka diperlengkapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadarilah bahwa keberhasilan dalam pelayanan selalu berkaitan dengan roh Tuhan. Tidak pernah keberhasilan terjadi karena sistem, karena struktur, karena metode atau program yang dibuat. Tetapi karena roh Tuhan itulah yang membuat sebuah keberhasilan. Dalam sebuah proses sistem, metode, program memang dapat meningkatkan kehidupan,
Tetapi kunci dari keberhasilan adalah Roh Kudus itu sendiri. Sadarilah bahwa tanpa Roh Tuhan, sistem tidak ada gunanya. Tanpa kuasa Tuhan, metode tidak ada fungsinya. Tanpa Roh Kudus, semua rencana itu menjadi sia-sia. Semuanya tidak ada faedahnya. Oleh karena itu gereja kita dikenal sebagai gereja Pantekosta. Gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita bangkitkan kembali kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena semua suksesmu, semua keberhasilanmu, semua pencapaian kita bukan ditentukan karena kehebatan manusia. Tetapi karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, sebabnya pada malam hari ini mari kita bersama-sama. Petrus dan Yohanes adalah orang-orang biasa, tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bukan orang-orang yang terpelajar, tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan pernah takut dengan keberadaan kita. Kalau Roh Tuhan yang menguasai kita, maka tidak ada pernah yang mustahil bagi Tuhan. Zerubabel berkata bukan dengan kuat dan gagah manusia, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan, dan semuanya itu jadi. Oleh karena itu Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan kota ini sampai engkau diperlengkapi dari tempat kuasa, dari tempat yang maha tinggi. Engkau harus diam, engkau harus tinggal di sana sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi masalah yang terpenting bagi kita bukanlah semata-mata mengadakan pergantian sistem atau metode. Tetapi mengupayakan adanya Roh Tuhan yang diperlukan untuk terjadinya pertumbuhan. Sistem itu penting. Metode itu penting, rencana itu penting, program itu penting. Tetapi bukan itu yang menjadi penentu keberhasilan. Yang menjadi penentu hadirnya Roh Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang sedang bekerja di dalam segala bidang usaha pekerjaan. Upayakan semampu saudara lakukan. Tetapi jangan pernah lupakan Tuhan di dalamnya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Apapun yang kau kerjakan kalau Tuhan gak memberkati, maka semuanya akan kering. Semuanya kosong. Semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau Tuhan memberkati, maka apapun yang kau sentuh, Tuhan akan mengubahnya menjadi berkat. Oleh karena jangan pernah mengandalkan, saya lulusan S1, saya lulusan S2, S3. Itu bukan menjadi jaminan. Kalau Tuhan gak membuka keran berkatnya di sorga, maka sampai keringat darah yang kau lakukan, gak akan ada berkat yang dicurahkan. Tetapi pada orang-orang benar yang percayai dia, yang mengandalkan kuasanya, maka dia bisa melepaskan segala berkatnya bagi anak-anaknya. Oleh karena itu upaya yang utama dalam hidup kita adalah bagaimana menghadirkan Roh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kehadiran Roh Kudus dalam setiap usaha kita. Kehadiran Roh Kudus dalam setiap gerak kita. Saya percaya ketika Roh itu ada dalam hidup kita. Ketika Roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Maka apapun yang kita lakukan itu akan diberkati Tuhan. Saudara, lihatlah kehidupan dari gereja mula-mula. Mereka nggak punya struktur, mereka nggak punya organisasi, mereka nggak punya sistem, mereka nggak punya metode. Nggak ada sama sekali. Mereka nggak memiliki apa-apa. Tapi perkembangannya dahsyat dan luar biasa. Belum ada pernah kemajuan gereja dari mulai sejarah gereja yang bisa menyamai pertumbuhan gereja mula-mula.
Nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari gereja mula-mula. Satu-satunya yang mereka miliki adalah kuasa Allah yang menyertai orang-orang percaya. Mereka hanya mengandalkan Roh Kudus. Mereka hanya mengandalkan Roh Tuhan dalam hidup mereka. Sekalipun gak ada rencana, gak ada metode, gak ada sistem, gak ada organisasi. Tapi ada Roh Kudus jauh lebih penting dari segala-galanya. Berbeda sekali dengan gereja modern pada hari-hari ini. Gereja modern punya segala-galanya. Kita punya semuanya. Kita punya musik yang baik. Kita punya pemain-pemain musik yang baik. Kita punya penyanyi-penyanyi yang berbakat. Kita punya gedung yang indah, dilengkapi dengan AC yang nyaman, tempat duduk yang semua kita punya. Tetapi jangan sampai kenyamanan ini menghilangkan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Percuma semua kita miliki, tapi kalau kita tidak punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena yang menentukan bukan tempat yang nyaman. Yang menentukan bukan indahnya bangunan, bukan tampilan yang menarik. Yang menentukan adalah hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyadari bahwa kesuksesan dan keberhasilan dalam pelayanan dan pekerjaan kita itu dibangun dan ditentukan oleh hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya gereja-gereja yang mau menanti di tangan di kaki Tuhan, mereka yang mau menunggu untuk diperlengkapi, dan mereka lah yang akan menikmati kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua, kenapa kita perlu menunggu untuk diperlengkapi. Perhatikan bagian yang kedua. Bahwa tanpa api, semua korban, semua persembahan, semua pelayanan, apapun yang saudara kerjakan adalah kekejian bagi Tuhan. Tanpa api, semua korban itu adalah kebencian di mata Tuhan. Mari kita melihat dalam kitab Imamat pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya tidak memiliki waktu yang cukup panjang, jadi saya agak ngebut sedikit. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudaraku, setiap korban yang diletakkan di atas mezbah, korban itu harus dibakar dengan api. Supaya bau bakaran itu dihirup Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Dengan kata lain bahwa jika korban yang diletakkan di atas mezbah itu tidak dibakar dengan api, maka itu akan menjadi kekejian bagi Tuhan. Sebab daging korban itu akan membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Apapun itu, semahal apapun binatang yang ditaruh di atas mezbah. Entahkah itu lembu yang tambun, lembu yang gemuk. Kalau itu diletakkan di atas mezbah, lalu tidak dibakar dengan api, maka itu adalah kebencian di hadapan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki, semua korban yang ditaruh di atas mezbah itu harus dibakar dengan api. Bahkan imam-imam harus menjaga supaya api itu tidak padam untuk memastikan semua binatang yang dikorbankan yang ada di atas mezbah itu semuanya habis dibakar dengan api. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa kekristenan tanpa api Roh Tuhan, kekristenan tanpa Roh Kudus, semua persembahan, semua pelayanan yang kita lakukan buat Tuhan adalah sia-sia. Sehebat apapun kau membawanya kepada Tuhan, kalau tidak ada api di dalamnya, maka itu tidak akan pernah menyukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya para pelayan-pelayan Tuhan, sebelum engkau berdiri di mimbar ini, untuk engkau mengambil bagian melayani Tuhan, undurlah sejenak, masuklah ke ruang tunggu Tuhan, dan nantikanlah di sana, sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan sekali-kali berani berdiri tanpa dilengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan sekali-sekali berani melayani tanpa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sadarilah tanpa api semua yang kita lakukan
tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, ayat yang ke-20 sampai yang ke-36. Kita melihat di sana ada dua macam mezbah yang sedang dikerjakan. Yang pertama, itu adalah mezbah Nabi Baal. Dan yang kedua, itu adalah mezbah Nabi Elia. Waktu itu Israel sedang meninggalkan Tuhan. Lalu untuk menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia, Tuhan yang menjadi Allahnya orang Israel adalah Tuhan yang benar. Maka Israel mengadakan tantangan kepada nabi-nabi Baal. Sekarang yuk kita buat mezbah, kita lakukan korban, kita potong hewan untuk korban. Tapi syaratnya jangan dikasih api. Engkau berseru kepada Baal supaya Baal membakar korbanmu. Dan aku akan memanggil nama Allahku supaya dia mengirimkan api. Sepanjang hari karena Baal, nabi-nabi Baal ada 450 orang. Maka Elia berkata, karena jumlahmu banyak engkau yang memulai. Sejak pagi hari mereka mulai berseru-seru. Dia memanggil Allahnya, dia memanggil Baal supaya mengirim api. Tetapi sampai petang hari, bahkan ketika mulai menoreh-norehkan tubuhnya dengan darah, keluar darah, maka semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada api yang datang. Tetapi ketika Elia tampil, Elia mulai memanggil nama Tuhannya. Dan Allah mengirim api membakar mezbah korban. Saudara-saudaraku, dari hal ini apa yang kita bisa pelajari? Antara korban mezbah yang dibangun oleh Nabi Baal dan mezbah yang dibangun oleh Nabi Elia. Di mezbah Nabi Baal tidak ada api, tetapi di mezbah Nabi Elia datang api yang membakar korban. Yang pertama, mari kita melihat bahwa mezbah nabi-nabi Baal ketika melakukan korban tanpa api hanya menjadi sebuah pertunjukan. Itu hanya menjadi sebuah tontonan. Sepanjang hari mereka membuat korban, tetapi tidak ada keajaiban. Dan mezbahnya hanya menjadi tontonan bagi orang banyak. Tetapi mezbah Nabi Elia yang dibakar dengan api Tuhan, maka mezbah itu bukan menjadi pertunjukan. Mezbah itu bukan menjadi tontonan, tetapi mezbah itu menjadi sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Ada yang dipersembahkan kepada Tuhan karena korbannya dibakar oleh api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita buat tanpa roh Tuhan, itu hanya akan menjadi pertunjukan. Itu hanya akan jadi tontonan. Orang mungkin memberikan tepuk tangan. Orang mungkin berkata, hebat korbanmu banyak, hebat pelayananmu luar biasa, hebat apa yang engkau lakukan. Tapi kalau tidak disertai dengan api Tuhan, itu hanya menjadi tontonan manusia. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan, dan itu dibakar oleh apinya Tuhan, maka semua yang kita taruh di atas mezbahnya Tuhan akan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu pastikanlah, semua yang kita buat, semua yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, bahwa semua digerakkan dan didorong oleh kuasa Tuhan. Supaya semuanya itu menjadi sebuah persembahan. Dari sorga Tuhan puas, dari sorga Tuhan senang. Karena ada persembahan yang lahir dari hati-hati yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mezbah Nabi Baal yang tanpa api, maka semua yang dilakukan adalah untuk mencari pujian, mencari imbalan, mencari bayaran. Tetapi mezbah yang dibakar oleh api adalah sebuah persembahan untuk memberi pengorbanan. Oh, ini lupa. Tanpa api, korban di atas mezbah itu hanya akan menjadi daging binatang. Dan itu berbicara tentang kedagingan kita. Tetapi daging binatang yang diletakkan di atas mezbah lalu dibakar oleh api, maka itu akan menjadi sebuah korban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan memberi berdasarkan kedaginganmu. Kalau engkau bisa memberi, itu bukan karena engkau hebat. Tetapi berkat-berkat yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu,
Setiap persembahan, setiap pemberian, biarlah dibakar oleh Tuhan. Dibakar oleh api Tuhan. Sehingga ketika kita memberi, kita sadar Tuhan, ini belum apa-apanya. Jauh lebih banyak berkat yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga tidak ada kesombongan yang lahir dari hidup kita. Semuanya kita beri sebagai sebuah korban. Kita memberikan dengan ketulusan. Kita memberikan dengan kerendahan hati. Kita memberikan dengan hati yang mencintai Tuhan. Tetapi kalau tidak dibakar oleh api, maka semua itu akan menjadi kedagingan. Kami para pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai pelayanan yang kita lakukan juga merupakan kedagingan. Hanya ingin menunjukkan aku hebat, aku bisa, aku mampu, aku pintar. Setiap kita pelayan-pelayan harus dibakar dengan api. Semua talenta, semua skill, keahlian, kecakapan, kemampuan yang kita miliki, itu datang dari Tuhan. Sudah selayaknya kita kembalikan buat Tuhan. Berikutnya, mezbah yang tanpa api itu akan memberi sekedarnya. Tetapi mezbah yang dibakar oleh api itu memberi sepenuhnya. Orang-orang yang terbakar dengan api Tuhan, maka dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Gereja mula-mula menunjukkan contoh kepada kita. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka Alkitab mencatat tiap-tiap hari ada di antara mereka yang menjual milik mereka lalu membagikannya untuk kepentingan bersama-sama. Orang gak lagi pikir besok makan apa. Orang gak lagi ingat tahun depan bagaimana. Yang dia tahu bahwa kita harus berbagi. Kita harus memberi. Ini berkat dari Tuhan. Selayaknya untuk kita bagikan. Berkat bukan untuk digenggam. Tetapi berkat harus dibagikan. Berkat bukan untuk disimpan. Tapi berkat harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati harus dibakar dengan api. Perhatikanlah bahwa persembahan yang sejati dibakar oleh api agar kedagingan kita mati. Kalau saudara ingin memberi hidupmu kepada Tuhan, maka letakkan di atas mezbah Tuhan dan izinkan Tuhan untuk membakar seluruhnya. Semua korban yang dibakar itu tidak bersisa, semuanya akan menjadi abu dan imam-imam akan mengumpulkan abu itu lalu membuangnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berkata, Tuhan, hidupku aku serahkan untuk Engkau. Hidupku ku persembahkan untuk Engkau. Tapi hari ini kita belajar bahwa korban yang berkenan itu adalah korban yang dibakar oleh api. Sakit memang, menyengat, panas. Tapi itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkorban dan tidak pernah merasa sakit, bahwa sesungguhnya itu belum berkorban. Itu masih ada batas kemampuan saudara. Tetapi korban yang menyenangkan, itu menyengat di hati kita. Karena korban itu harus dibakar dengan api. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya murid-murid diperintahkan Tuhan menunggu sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini. Barangkali engkau mengiring Tuhan. Hari-hari ini engkau merasa lelah. Engkau sudah mulai kehilangan gairah. Itu tandanya engkau sudah kehilangan apinya Allah. Oleh sebab itu, berhentilah sejenak. Undurkan diri dari kesibukanmu dan menunggulah di ruang tunggunya Tuhan.
supaya Tuhan mengirimkan apinya atas hidup kita. Tuhan memberkati. Waktu saya sudah habis, jadi kita akhiri sampai di sini. Dan mari bersama-sama malam hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang sampaikan kepada saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini, tapi percayalah bahwa setiap kita orang-orang percaya harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita tidak akan pernah berani, kita tidak akan pernah berhasil tanpa kuasa Tuhan. Tapi malam hari ini ada Roh Kudus di antara kita. Bangkitkan kembali api Tuhan dalam hidupmu. Barangkali api Tuhan sudah mulai meredup. Gairahmu sudah mulai hilang. Kecintaanmu sudah mulai berkurang.